Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, kita saat ini akan mereaction si Said Didu, ya, para pembenci Pak Jokowi, para anak abah ini ya. Nah, ini kayaknya sudah bersatu padu sekarang membela si Said Didu, karena Said Didu ini akan diperiksa polisi. Wah, mungkin bisa tersangka sebentar lagi ya. Nah, soal apa ya kira-kira dijadikan tersangka dan anak-anak abah ini berbondong-bondong untuk membela si Said Didu ini. Oke, mungkin yang lain nanti ya akan menyusul ya. Nggak tahu menyusul kemana. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Cedeng. Nah, ini diperiksa polisi Said Didu jika terjadi sesuatu. Satu persatu anak abah dikandangin. Wah, ini seru ini ya. Ya, saya akhir-akhir ini melihat video orang yang katanya ngerti hukum, intelektual, manusia merdeka, tapi kenyataannya tidak merdeka sama sekali. Nah, kalau mau membela Said Didu, apalagi seorang lawyer, tidak perlu membangun opini, tidak perlu membangun narasi. Ya bela saja di meja hukum, di pengadilan, di wilayah hukum itu sendiri, gitu loh. Nah, nampaknya orang tersebut ingin membangun narasi, ingin mencari simpatik, seakan-akan membela rakyat. Perampasan tanah, ini orang tidak tahu tanah yang dirampas itu yang mana. Apakah orang yang disuruh pindah itu punya surat, punya sertifikat, punya warkah? Nah, itu kan harus jelas. Di zaman modern seperti ini tidak bisa, Pak, semena-mena, orang semena-mena nggak bisa, negara semena-mena nggak bisa. PSN dan PIK itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, PSN dan PIK itu dua hal yang berbeda. Nah, PSN itu adalah tanahnya pemerintah yang dikelola atau diserahkan kepada pihak swasta. Tetapi negara ini tidak memberikan biaya sedikit pun, tidak memberikan biaya sama sekali. Jadi kalau mau menjadi manusia merdeka, minimal dia harus mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Jangan membela Said Didu, Pak Said Didu yang menghadapi hukum, terus kemudian mengatakan kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi. Nggak bisa, kalau tidak ada fakta hukumnya, kalau tidak ada dua alat bukti, tidak bisa negara ini melakukan kriminalisasi terhadap orang, apalagi orang ini terkenal. Said Didu itu kan orang terkenal. Kalau diperiksa polisi, tidak perlu menuduh polisi melakukan kriminalisasi, menuduh Pak Aguan melakukan kriminalisasi. Ini adalah menyebarkan fitnah, menyebarkan hoaks adu domba yang dilakukan oleh saudara Kosinudin ini, yang pentolan HTI itu, gitu loh, pakai takbir segala. Jadi pahami dulu PSN itu apa, tanahnya siapa, kemudian rakyat yang dirampas itu yang mana. Karena saya sudah melakukan investigasi bahwa warga atau masyarakat yang terdampak daripada proyek PSN ini juga mendapatkan ganti rugi kerohiman selama mereka melakukan atau mengerjakan ya, atau menggarap tanah tersebut. Nah, karena pemerintah itu ingin bahwa tanah ini berfungsi dengan baik dan lebih bagus lagi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, akhirnya dibentuklah atau ditunjuklah yang namanya PSN tadi itu dan dikerjakan oleh swasta. Dan kita harus terima kasih loh sama swasta, karena negara tidak membiayai sama sekali proyek strategi nasional. PSN itu berarti bukan rumah yang digusur ya, beda ya? Bukan, PSN itu mah tanah-tanah yang di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup, tanah-tanah yang tidur lah istilahnya, kan seperti itu. Mangrove-nya aja di situ kan ada 91 hektar. Itu di master plan dirubah menjadi 555 hektar mangrove-nya gitu. Jadi bukan untuk menghabisi hutan yang harus dilindungi namanya mangrove itu gitu. Makanya sebelum saya katakan IQ-nya masyarakat Indonesia tuh di atas simpanse sedikit. 78, nomor 130 dari 126 dari 141. Ya, jadi maksud saya bukan
maksud saya kita dengarkan dulu ya, supaya kita pahami kondisi masyarakat kita, sehingga yang laku sekarang bukan ILC, karena ini tempat berpikir, karena butuh otak 120-an menangkap ILC. Nah, 78 itu sama dengan tim-tim terendah di ASEAN. Kita harus sadari itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita ini sebenarnya mentalnya mental penunggu bansos. Yang dihitung kapan bansos datang, gitu loh. Nah, yang ketiga, Bang Garni, itu penunggu amplop. Kapan pilkada, kapan Bu Irma turun ke ini. Nah, yang keenam, penikmat Instagram. Ya, itu yang masyarakat kita sekarang. Nah, keempat itu adalah penikmat belanja online walaupun nggak punya uang. Kalau ini jadi, PIK 2 ini jadi, mungkin Jan Etes akan jadi presiden. Itu bukan Gibran ya? Bukan, karena PSN PIK 2 ini adalah simbol dari segala kesewenang-wenangan yang terjadi, kolusi antara kekuasaan dengan oligarki, dan real betul-betul tanpa kemanusiaan mengini rakyat. Jadi itu Pak Jokowi ini sudah memikirkan dinastinya, bukan memikirkan dirinya lagi. Kalau ini nggak laku, maka Jan Etes tidak menjadi presiden. Kalau ini jadi, PIK 2 ini jadi, mungkin Jan Etes akan jadi presiden. Itu bertujuan untuk memfitnah, memberikan hoax, memecah belah, ya, dan merugikan ekonomi Indonesia. Kata-kata, kalimat-kalimat, video-video yang dilantunkan oleh orang kayak begini ini ya bisa menyebabkan perpecahan ras di Indonesia. Dan dugaan saya bahwa akan terbentuk negara di negara Republik Indonesia. Itu saya tidak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka saya sangat sejarahnya bahwa membentuk negara di suatu negara adalah mekanismenya adalah mekanisme PSN PIK 2. Itu bisa terjadi. Maka kalau itu terjadi, maka ini bisa terjadi di Makassar, bisa terjadi di Medan, bisa terjadi di Surabaya. Oke, ini kita dengar teman-teman ya, ngomongan yang kayak begitu tuh kalau kita lama-lama dengar, bikin otak kita jadi bodoh, bikin otak kita jadi tumpul. Buat teman-teman masyarakat Indonesia, saya yakin loh, mayoritas mungkin 80% dari kalian nggak pernah keluar negeri. Ya, banyak dari kalian tuh nggak pernah keluar negeri. Saya ini yang sudah sering keluar negeri, ya, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Amerika, ya, limit lah, gitu. Nah, kalau dia beranggapan bahwa yang terjadi sama PIK adalah ingin membuat negara dan negara, saya nggak setuju. Kalau saya melihat bahwa PIK ini, ya, terjadinya ada kota di dalam kota ini, adalah sama seperti yang terjadi di Amerika. Kalau teman-teman pergi ke Amerika, di sana, ya, kita lihat ambil kota gede, mana? San Francisco, gede kan? San Francisco itu sebagai kota besar, di situ dia ada kota di dalam kota lagi. Jadi dia ada PIK-nya nih, kotanya ya. Kotanya itu namanya Chinatown, dinamain Chinatown daerah tersebut. Ya, kayak kalau di sini PIK 2, di sana Chinatown-nya, ya. Yang dimana kalau kita lihat kiri kanan, walaupun di Amerika nih, bangunannya bangunan Cina, teman-teman. Bangunan-bangunannya tuh bangunan-bangunan kayak wihara Cina, warna-warnanya juga merah. Terus ada tulisan-tulisan Cina di situ ya, teman-teman di situ ya. Jadi itulah Chinatown. Terletak di daerah Berkeley, daerah Oakland itu Chinatown di situ ya. Dan bukan hanya San Francisco, Los Angeles pun juga ada Chinatown-nya ya. Daerah mana? Jalan Alhambra di situ, teman-teman ya. Alhambra itu Chinese food semua itu ya, Atlantic Avenue. Dimsum, mau cari kita makanan-makanan Cina itu, bakpao sama itu gampang banget di situ. Ada kiri kanan is Chinatown. Tapi dia ada di mana? Di dalam kota besar Los Angeles, metropolitan Los Angeles. New York, hal yang sama, teman. New York, di downtown New York itu ada yang namanya Chinatown juga. Ya, jadi kalau kita melihat kalau yang dia bilang, oh, sekarang ada di Jakarta, nanti takutnya di Makassar ada kayak begini, di mana ada kayak gini, normal. Sama aja kayak Indonesia ini mau menjadi kayak Amerika. Ya, di kota besarnya Indonesia adalah Jakarta, di sini kota besarnya adalah Los Angeles. Di sini ada Chinatown, ya, di sini ada Chinatown juga yang namanya PIK 2, ya normal lah. Nanti kalau di Maluku misalnya udah banyak keturunan Chinese etnis China di situ bikin juga oke-oke aja.
Dan ini bukan hanya satu, ya teman-teman ya, bukan hanya satu etnis. Kalau teman-teman lihat Singapura, itu sudah sebuah negara, sebuah kota. Di dalam Singapura itu ada negara, ada kotanya lagi teman-teman. Dia ada Little India. Jadi kalau kalian lihat kiri kanan, makanannya India semua. Ya, wihara di situ ya. Tapi Chinatown juga ada, Singapura juga ada Chinatown-nya. Ada kota-kota Cina-nya juga sama. Itu diversified ya. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman kita mau menjadi nasionalis. Jangan berpikiran sempit, janganlah Anda membenci ya etnis-etnis tertentu. Karena kami sebagai etnis tertentu sama seperti kalian. Ya, kami sama seperti kalian. Kami adalah manusia, punya dosa, kami juga mau hidup di situ teman-teman ya. Kami juga sebagai manusia yang punya budaya teman-teman ya. Dan kami juga cintakan tanah air ini. Dan bahkan kalau diadu mungkin ya saya berani adu, ayo coba nasionalis saya adu sama saya. Kalau suatu saat ada orang yang menjajah Indonesia, berani nggak saya pegang bambu runcing berada di depan garis? Saya rasa dia nggak berani. Kalau saya berani teman-teman, mati pun saya berikan buat Indonesia. Jadi teman-teman, inilah podcast saya tentang hari ini. Jadi biar teman-teman tahu, bukan hanya golongan Chinese dan bukan hanya Kristen yang saya rujak kalau dia nggak benar. Kalau dia oknum teman-teman. Ini contohnya saya video ya, seorang pejabat dan seorang mantan pejabat dan seorang muslim dan seorang pribumi teman-teman ya. Tapi saya sangat tidak setuju dengan apa yang dia katakan, sangat tidak setuju dengan podcastnya dia, dan saya merasa bahwa podcastnya dia ini adalah jenis podcast yang memecah belah bangsa, jenis podcast yang merugikan masyarakat, jenis podcast yang merugikan perekonomian Indonesia teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi nggak semua orang Chinese mau kok di pick. Saya tadinya mau beli di sana, teman. Karena saya berpikir, wah banyak makanan Chinese enak di situ. Presiden bisa cuma kangkung gitu. Suruh sambutan nggak bisa. Itu Pak, itu. Sirik tanda tak mampu. Pak, kangkung, Anda penjual kangkung. Iya sih kelihatan dari mulutmu. Kamu bisa apa? Kamu nggak bisa apa-apa juga. Kamu udah lihat kan aksinya Gibran sekarang. Sekarang ada program lapor Wapres. Anda jangan nyinyirin orang baru aja duduk, baru mulai bergerak. Kalian udah nyinyir. Kalian sebenarnya udah bisa buat apa? Belum. Said Didu dilaporkan imbas konten soal PSN PIK 2 dan didesak untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Said Didu teman-teman dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal UITE gara-gara kontennya di medsos. Terkait konten Said Didu di Desa Kohot, betul beberapa kali dia membuat konten. Apa yang dinyatakan sama dia, saya kurang lebihnya tahu melalui ada yang ngirim, ada YouTube juga, itu semua tidak benar. Kenapa saya nyatakan tidak benar? Yang pertama, dia bilang nelayan terganggu. Tidak pernah nelayan terganggu. Seperti itu. Jadi tidak pernah ada larangan untuk nelayan. Sampai sekarang pun tidak. Nelayan nyaman-nyaman aja. Satu. Keduanya, dia bilang jual beli 35.000. Saya dilantik jadi kepala desa tahun 2021 bulan 10 tanggal 14. Saya sendiri beberapa kali bahkan sering membawa pemilik ke pihak pengembang itu dibeli di atas NJOP. Kenapa di atas NJOP? Karena selama saya ngejabat NJOP di Desa Kohot itu 103.000. Ini buktinya. Saya bawa dua alat bukti NJOP. Makanya kalau dibilang NJOP itu kan tidak. Saya bicara di Desa Kohot ya. Ini 103.000 ada 2 NJOP. Ini NJOP tahun 2024 103.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang digusur tanpa dibayar itu tidak. Sampai sekarang juga tidak ada gimana-gimana. Dan terkait masalah masyarakat resah tidak. Tidak ada masyarakat yang resah, cuman kalau kebanyakan bikin konten, orang yang resahnya begini, masyarakat itu karena kebanyakan konten, banyak ke YouTube, yang benar, yang salah dianggap benar nanti, padahal itu tidak benar semua. Saya bisa bertanggung jawabkan itu, baik dari saya pribadi, dia tidak pernah datang, apalagi soal, atau pulonom, atau assalamualaikum. Saya tahu saya Didu juga dari kata-kata, ternyata itu saya Didu, oh inilah orang saya Didu. Jadi selama ini apa yang dia beberapa kali di Kohot itu buat konten itu semua tidak benar, bisa dipertanggungjawabkan. Bukan cuma dari saya, baik nelayan juga bisa dipanggil, yang jual juga dia bilang 35.000 atau 50.000 itu bisa dipanggil dan buktinya udah pada lunas. Ada yang 200.000, ada yang 150.000, rata-rata semua di atas NJOP. Kenapa NJOP yang tertera
sampai detik ini 2024 itu 103.000. Tokoh pemuda Kosambi yang bernama Herwin juga akan bicara soal ini. Di mana Herwin bilang ini udah mengganggu kondusivitas warga, bahkan bisa merusak proses pembangunan yang lagi berjalan. Apalagi sekarang P2 lagi jadi mega proyek yang bisa bawa dampak positif buat wilayah Pantura katanya. Kepala desa lain kayak Mas Kota dan Subur juga mengklaim teman-teman kalau apa yang dikatakan Said Didu di medsos itu nggak sesuai realita. Saya sendiri di desa Mulai Barat, ya harga tidak desa Mulai Barat sudah ada angka 140 sampai 200 sudah dilakukan terjadi transaksi warga saya oleh pihak kedua. Dan kedua, untuk kita dan masyarakat saya pikir kedua saya menargetkan melalui program-program CSR yang ada di ini diberikan langsung kepada masyarakat khususnya wilayah Taman Tenaga dan tidak hanya Taman Tenaga. Ketika nanti permaga, insya Allah pasti dana yang sudah diberikan kepada kita lain, terutama nanti Papua, Bajuri, dan Kecamatan Pau dan yang lainnya. Dan saya faktanya untuk Taman Tenaga dari 13 desa yang ada di Taman Tenaga itu sudah merasakan program CSR yang sudah dilaksanakan oleh PIK melalui pemerintah. Kalau memang si Pupu Papa itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan. Ini Said Didu ini dia bicara apa Said Didu ini? Teriak-teriak sampai urat-urat leher keluar. Hah? Emangnya Pak Prabowo itu gampang dihasut, gampang dipengaruhi sama Pak Jokowi? Atau gimana? Didu? Coba dulu jelasin. Emang Fufu Fafa kenapa? Rakyat siapa yang bagaimana sama Fufu Fafa? Ingat, sudah tua, ingat hari mati, ukur kain kafan, ukur, ya. Jangan terlalu sebar-sebar hoax, berita-berita yang nggak benar. Said Didu mendingan nyanyi Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Badan terhormat Bapak Said Didu, saya mohon izin untuk men-stitch video Anda. Untuk menanggapi pernyataan Anda di dalam video Anda yang saya stitch ini. Dalam video Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang merusak Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo lari dari prinsip-prinsipnya. Perlu saya ingatkan, Pak Prabowo itu adalah seorang jenderal. Tentulah beliau punya prinsip yang tidak akan mudah terpengaruh oleh siapapun, bahkan dengan Pak Jokowi sekalipun. Saya yakin itu, dan saya juga meminta kepada Anda untuk meyakini itu juga. Jangan kemudian Anda katakan bahwa Pak Jokowi lah yang merusak Pak Prabowo karena dihantui oleh Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo lari dari prinsipnya. Tidak. Saya yakin sekali lagi Pak Prabowo itu punya prinsip yang tegas yang tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Intan langsung check out aja, ini bahannya nyaman ya, kamu bisa langsung aja check out. Kalau contohnya kamu pengen simpan dulu, apa tersedia dari beberapa macam jenis ukuran. Dan cuma lihat luasa ya, jangan lupa kamu bisa check out di etalase nomor 100 khusus hari ini aja. Sudah mulai pingin nyimpen langsung check out aja, ini bahannya nyaman ya, kamu bisa langsung aja check out. Kalau contohnya kamu pengen simpan dulu juga apa tersedia dari beberapa macam jenis ukuran. Dan cuma lihat luasa ya, jangan lupa kamu bisa check out di etalase nomor 100 khusus hari ini aja. Jangan pakai lama, langsung check out aja selagi